الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah 'azza wa jalla." Wahai Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu doa, sesuatu permohonan yang dengannya aku akan memohon, memintanya kepada Allah Jalla wa Az. Qala, maka Rasul ajarkan kepada pamannya, salillahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, afiat. Famakaftu ayyama, kata Abbas, aku pun termenung, berfikir selama beberapa hari, memikirkan apa yang Rasulullah telah sampaikan kepadanya. Thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah. Kembali aku tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang aku memohon kepada Allah dengannya. Abbas ibn Abdul Muttalib menginginkan doa yang tentunya sangat istimewa untuk beliau. Abbas ibn Abdul Muttalib berharap Rasulullah akan ajarkan kepadanya doa yang begitu agung, begitu penting. Karena itu yang akan beliau minta, beliau doa kepada Allah dengannya. Selain yang diajarkan kemarin, meminta afiyah kepada Allah. Faqala li, di kali yang kedua ini kembali Rasulullah katakan kepadaku, ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah, afiat di dunia dan di akhirat. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Antara lain ajaran Rasulullah yang beliau ajarkan kepada pamannya Abbas, berdoa, memohon kepada Allah afiyah. Padahal seperti kita tahu di dalam hadis, Abbas datang sampai 2 kali kepada Rasulullah, meminta, memohon untuk diajarkan kepadanya doa yang akan dia panjatkan kepada Allah. 2 kali meminta
Abbas 2 kali memohon kepada Rasul untuk diajarkan padanya doa. Dan 2 kali itu pula Rasul ajarkan kepadanya untuk memohon kepada Allah afiat dalam perkara dunia maupun akhiratnya. Berarti hadis ini begitu jelas mengajarkan kepada kita memohon kepada Allah afiat merupakan doa yang tidak tertandingi oleh doa-doa yang lainnya. Doa memohon kepada Allah afiat merupakan doa terbaik yang seorang hamba memohon kepada Allah dengannya. Afiat ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membela, melindungi hambanya dari segala bentuk kejelekan, maka ketika kita manusia meminta kepada Allah afiat, berarti kita telah meminta kepada Allah untuk membela kita, melindungi kita, menolong kita dari segala kejelekan, dari berbagai bentuk keburukan yang kita tidak senangi, baik itu dalam perkara-perkara duniawi dalam kehidupan sehari-hari, ataupun terlebih dari itu yang tidak kita harapkan kejelekan di masa depan kita di akhirat kelak. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini kita memahami betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang terbaik kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sendiri memposisikan Abbas layaknya bapak kandung beliau sendiri, karena memang juga Rasulullah sebutkan al-am sinhu abi, paman itu adalah saudara kembar, bagaikan saudara kembar bagi bapakmu. Ketika ayahmu telah meninggal dunia, maka orang yang paling berhak kamu berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya adalah pamanmu, adik ataupun kakak dari ayah kandungmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengetahui betul hak yang harus beliau tunaikan kepada pamannya Abbas. Maka diajarkan tentunya kepada Abbas doa yang paling penting, doa yang begitu mulia, yang mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka ini pelajaran penting bagi mukmini, bagi setiap muslim, untuk banyak-banyak sering berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, agar diberi oleh Allah afiat, sehingga dengan itu terlindungi dirinya dari segala yang dia khawatirkan, terlindungi dari segala kejelekan yang tidak dia inginkan. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiat di dunia dan akhiratmu. Dengan doa ini berarti seorang hamba
benar-benar telah memohon kepada Allah untuk dijaga dan dilindungi dari segala madarat, dari segala mara bahaya yang mencelakai dirinya, keluarganya, dan demikian pula harta bendanya. Diberi keselamatan oleh Allah, afiat, diselamatkan segala yang dia senangi, diselamatkan segala yang dia cintai di dunia ini. Wal akhirah, demikian pula memohon afiat, memohon keselamatan kepada Allah dalam perkara akhiratnya, nasibnya di akhirat kelak, agar dia dijadikan termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka, azab, murka Allah, dan dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah dengan rahmatnya. Memohon kepada Allah afiat, keselamatan dalam perkara akhirat, termasuk di dalamnya memohon afiat agar diberi oleh Allah afiat dalam perkara agamanya, perkara imannya, urusan akidah dan ibadahnya, sehingga agama seorang hamba terjaga dari segala yang menodai kesempurnaannya, terlindungi agamanya dari berbagai syubhat yang mencoreng dan merusak imannya kepada Allah, terjaga agamanya dari godaan-godaan syahwat yang merusak dan memperkeruh iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi afiat, agamanya diberi afiat, dilindungi dan dijaga oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya, sehingga selamat imannya, selamat akidah, selamat ibadahnya, selamat akhlaknya, selamat agamanya dari berbagai macam fitnah yang datang bertubi-tubi, godaan dan cobaan, baik itu berupa syahwat maupun syubhat-syubhat yang rancuh, yang menodai dan mengurangi kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah seorang hamba yang diberi oleh Allah afiat, diberi afiat pada agamanya, sehingga terselamatkan dari berbagai bentuk godaan fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Diberi afiat oleh Allah dalam dunianya, karena di dunianya tempat dia hidup. Oleh sebab itu di dalam doa ma'thur diajarkan pula kita memohon kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, benahi untuk kami, jaga agama kami yang itu perlindungan bagi kami segala-galanya, pegangan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan benahi untuk kami pula dunia kami ini, karena padanya kehidupan kami. Di dunia ini kita mencari ma'isyah, mencari penghasilan yang halal, mencari pekerjaan yang baik, yang diridhai Allah. Benahi agar kita tidak rusak, agar kita seorang muslim tidak menjual belikan agamanya hanya demi urusan dunianya. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan benahi pula akhirat kami yang kepadanya kami akan kembali
pada akhirnya kelak aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang membaca di hadapan Imam Yahya ibnu Mu'adz rahimahullah ayat ini, fa'tiya Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Datangi oleh kalian berdua, perintah Allah kepada Musa dan Harun. Datangi oleh kalian berdua Fir'aun yang mengatakan tentang dirinya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang terbesar, tertinggi. Itu pun Musa dan Harun, Allah perintahkan mendatanginya dan mendakwainya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang sopan, yang baik, agar dengan itu mungkin Fir'aun mau insaf, mau sadar, mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, Imam Yahya ibnu Mu'adz menangis rahmatullahi alaihi. Kemudian beliau katakan, ya Allah, jika seperti itu kesabaranmu, kelemah lembutanmu kepada hambamu yang berkata aku adalah Tuhan yang tertinggi, maka tentunya betapa besarnya kesabaranmu, betapa besarnya kelemah lembutanmu, pengkabulan doamu kepada hambamu yang berkata engkau ya Allah Tuhanku yang maha tinggi dan maha besar. Tentu Allah lebih mengabulkan doa hambanya, lebih dekat kepada hambanya yang justru mengakui dengan iman bahwa Allah lah Rabbnya yang paling besar dan yang maha tinggi. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, kita semua meminta kepadanya kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita